الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap pekan atau setiap Jumat keimanan kita, ketakwaan kita selalu diperbaharui. Khususnya kita lelaki muslim dengan menghadiri aktivitas Jumat atau sholat Jumat, sehingga yang menjadi salah satu rukun khutbah Jumat itu adalah pesan-pesan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketakwaan itu adalah kemutlakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali wafat, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau diperhatikan secara sepintas ayat ini, terkesan ketika Allah mengatakan jangan kamu sekali-kali mati, terkesan bahwa kita yang menentukan kematian. Padahal sebenarnya ini adalah peringatan bahwa hendaknya lah kita memelihara keimanan kita, sehingga dengan memelihara keimanan itu, sehingga kemungkinan besar ketika tiba ajal kita, tetap kita dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dalam keadaan keislaman yang sempurna. Akan tetapi jika kita lalai, terkesan bahwa nanti di tempat ibadah atau nanti di waktu-waktu beribadah
Baru kita memperbaiki keimanan kita. Dikhawatirkan kita mati tidak dalam keadaan beriman. Kita mati tidak dalam keadaan muslim. Banyak peringatan di sekitar kita. Semalam ketika menghadiri takziah atas wafat malam ketiga atas wafatnya salah satu zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Puan Rijal As-Segaf, pengawin. Sampai ketika kita duduk sambil mendengarkan tausiah, karena ini pinggir jalan raya di depan Masjid Daya, ada mengatakan, Ustaz, di sini ini 10 menit, 15 menit lewat lagi ambulans. Kalau bukan ambulans yang membawa orang yang sekarat, ambulans yang membawa jenazah. Saya mengatakan, sebenarnya jika kita betul-betul dalam kesadaran kita, hendaknya lah setiap lewatnya ambulans ini di dekat kita menjadi evaluasi dalam diri kita. Jangan-jangan tidak lama lagi saya juga yang akan diusung oleh jenazah atau ambulans ini. Jangan hanya menghabiskan waktu kita menghitung ambulansnya yang lewat, akan tetapi kita tidak merenungkan diri kita bahwa bisa saja dalam waktu dekat kita lah yang dibawa oleh jenazah, oleh ambulans ini. Inilah perlunya kita selalu memperbaharui ketakwaan kita, memperbaharui keimanan kita. Hendaknya lah kita sesekali banyak merenungkan diri, bagaimana diri kita ini, bagaimana amal kita ini. Jangan disibukkan oleh berita-berita yang viral di jejaring sosial, di media cetak, di media elektronik. Kemarin disibukkan dengan beritanya Sambo. Sedikit-sedikit itu lagi yang diperbincangkan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi pernah tidak kita merenungkan diri kita, saya ini bagaimana? Belum lagi viralnya tentang pesulap merah dengan Samsudin. Sibuk juga mengomentari itu. Sementara pernah tidak kita mengomentari diri sendiri? Bagaimana dengan diri saya? Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Pernah tidak kita menyibukkan diri, menyalahkan diri sendiri? Dan inilah seharusnya yang harus kita lakukan di dalam memperbaharui diri ini, memperbaharui keimanan kita. Jangan disibukkan dengan kesalahan orang lain, jangan disibukkan dengan kekurangan orang lain. Sampai pesan ulama mengatakan, jika kita disibukkan dengan memikirkan dosa, kekurangan, kelemahan kita, maka tidak ada waktu kita untuk memikirkan, apalagi menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain. Ketika kita mendengarkan kekurangan orang lain dicerita orang di depan kita, kemudian kembali kepada diri, seharusnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, suatu kelompok mengolok-olok, menghina, mencela kaum yang lain. Asa yakunu khairan minhum, karena bisa saja yang kita hinakan, yang kita olok-olok itu lebih baik daripada yang menghinakan. Ini pesan bagi diri kita yang terkadang ketika berkelompok menjelekkan orang lain, menjelekkan person, atau disibukkan dengan kejelekan orang lain. Mari kita menyibukkan diri kita ini dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Sekarang tahun politik hingga tahun 2024 sudah bermunculan nama-nama siapa nanti yang akan menjadi calon presiden. Sudah mulai bermunculan di jejaring sosial, di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram dan Twitter.
memunculkan tokoh, kemudian mengangkat-angkat, kemudian menjelek-jelekkan yang lain. Belum lagi menghinakan yang lain dengan nama orang tuanya, mengatakan dia anak PKI, macam-macam dan sebagainya dan sebagainya. Saya hanya berpesan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Silahkan mendukung yang kita dukung, tapi jangan menjelek-jelekkan yang kita tidak dukung, karena kita tidak tahu siapa yang paling jelek di antara mereka dan siapa yang paling baik di antara mereka. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada, menurut penelitian saya, pengamatan bukan penelitian, menurut pengamatan saya, belum ada pemilihan yang sempurna kejujurannya, baik yang menang maupun kalah. Walaupun yang paling besar teriakannya dicurangi adalah yang kalah, tanpa menyadari kecurangan-kecurangan yang dilakukan juga. Jadi pada intinya, silakan mendukung, jangan menjelek-jelekkan. Angkat kelebihan yang kita dukung tanpa mengangkat kejelekan yang kita tidak dukung. Jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita mengevaluasi diri saja. Apa sih kesiapan kita? Apalagi kalau kita bicara tentang kematian, melakukan perenungan tentang kematian. Ajal tak menjemput orang yang sudah siap. Ajal tak menjemput semata-mata hanya orang tua, tidak hanya menjemput semata-mata orang yang sudah sakit-sakitan. Ajal tidak menjemput semata-mata orang yang memang sudah di pintu kubur. Akan tetapi ketika tiba masanya, mau orang tua renta, mau remaja, mau anak-anak, bahkan bayi sekalipun, mau orang sehat, mau orang yang kuat, ketika tiba masanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali ke sana. Walaupun terjadi khilafiyah bahwa kita sebenarnya belum tentu, kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum tentu kembali kepadanya. Ada yang kembali ke jalan yang sesat. Intinya adalah bagaimana, sekali lagi, perbaiki diri. Tidak perlu mengomentari orang lain, komentari diri kita. Tidak perlu pikirkan kekurangan orang lain, pikirkan kekurangan kita. Sehingga kalaupun kita memikirkan kekurangan orang lain, apakah mereka akan berubah? Tapi kalau kita memikirkan kekurangan diri sendiri, setidaknya ada niat dan upaya memperbaiki diri. Karena tidak ada di antara kita orang yang suci dari dosa, tidak ada di antara kita yang selamat dari kemaksiatan. Bahkan dihitung jari orang yang dalam kesehariannya tidak ada dosa. Hampir tiap hari kita berdosa. Nah, bagaimana menyelamatkan kita dari hitungan-hitungan dosa itu? Kita banyak merenung dan bersyukur kita umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya salat 5 waktu, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan antar waktu, antara subuh dan duhur, antara duhur dan asar, antara asar dan maghrib, dan antar maghrib dan isya, itu diselesaikan oleh salat-salat yang kita lakukan. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalaupun ada sisa-sisanya, ada waktu Jumat. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita simpulkan pada kesempatan kali ini adalah, jadikanlah pesan-pesan ketakwaan yang disampaikan oleh khatib setiap Jumat minimal untuk melakukan evaluasi diri, bagaimana diri saya, dan merenungkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam artian memelihara keislaman kita.
Kemudian yang kedua, jangan menyibukkan diri dengan memikirkan kekurangan orang, memikirkan kesalahan orang, memikirkan dosa orang. Tapi sibukkan diri kita memikirkan kekurangan diri sendiri, dosa-dosa diri sendiri, sehingga dengan demikian kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Pesan Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu. Yang pertama, orang yang beriman, wa amilus sholihat, melakukan amal-amal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Pelihara keimanan kita. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احونا علينا بسكرات الموت والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا كقلب رسولك يا الله. اللهم يسر أمورنا وبلغنا رمضان. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.